Oke, sambil pulang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin bisa jadi bahan perenungan buat kita bersama. Kali ini saya ingin membicarakan tentang kebahagiaan dan kesedihan. Wis, kayaknya keren kan? Ya, yang akan saya bicarakan atau saya akan mengawali dengan sebuah kalimat em, bahwa kebahagiaan atau kesedihan itu bisa dipelajari. Loh, kok bisa begitu ya? Ini menariknya. Jadi orang itu bisa eh, terbiasa sedih atau terbiasa gembira dan itu bisa melekat pada dirinya ketika kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang secara intens. Nah, maksud dari belajar atau dipelajari di sini adalah bahwa segala sesuatu itu yang dilakukan berulang-ulang maka itu akan jadi menetap. Kalau kita mengacu kepada definisi belajar, bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang mengakibatkan perubahan perilaku dan eh, mengakibatkan perubahan perilaku dan apa namanya perubahan perilaku dan mental lah ya. Jadi belajar itu sendiri kalau ngomong hasilnya adalah perilaku yang cenderung menetap. Nah begitu juga dengan kesedihan dan kebahagiaan. Kalau kita anggap itu adalah sebuah perilaku, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kesedihan itu uh, adalah atribut-atribut atau bisa kita anggap sebagai sebuah sebuah kesedihan. Misalnya begini, menangis, cemberut, murung itu adalah sebuah perilaku-perilaku atau atribut-atribut yang berhubungan dengan kesedihan. Termasuk apa yang tidak terlihat. Misalnya kesedihan, apa yang ada di pikirannya? Mungkin bisa barangkali memikirkan segala sesuatu itu tampak suram, sulit, menyedihkan, atau menganggap dirinya tidak beruntung, menganggap nasibnya jelek. Itu jika terus diulang-ulang maka ini akan menjadi habit, baik dalam hal berpikir, merasakan maupun perilaku kita. Kalau itu diulang-ulang itu akan menjadi habit, dan ini disebut sebagai sebuah proses belajar. Ketika itu menetap maka itu sebagai sebuah dianggap sebagai hasil belajar. Termasuk juga kesedihan, ketika kita menyikapi segala sesuatu secara negatif, berpikir secara berpikir secara tidak menyenangkan, ya artinya menganggap suatu sulit, menganggap nasibnya buruk, itu maka itu akan menjadi kebiasaan dan hasilnya akan melekat. Maka kita akan menyikapi segala sesuatu atau merasakan segala sesuatu dengan frame sedih. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu juga ketika kita biasakan, kita ulang-ulang, baik itu senyum ke orang lain, menampakkan dirinya ceria, berpikir bahwa segala sesuatu bisa ditangani, bahwa selalu ada solusi, ada jalan, itu maka kita akan terbiasa dengan hal itu dan hasilnya akan melekat atau hasilnya akan menetap, dan kita cenderung akan menjadi pribadi atau individu yang bahagia. Itu yang disebut bahwa kesedihan dan kebahagiaan bisa dipelajari. Tinggal kita mau memilih mana, apakah kita menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang